Kesedihan seringkali hadir saat kita kehilangan seseorang yang berarti dalam hidup kita. Perasaan ini begitu dalam sampai terasa sulit untuk diungkapkan hanya dengan kata-kata. Setiap orang mungkin pernah mengalaminya dalam bentuk dan pengalaman yang berbeda. Meskipun kesedihan merupakan emosi yang dialami oleh semua orang, tapi tentu cara mengekspresikannya tidak selalu sama. Di Indonesia, khususnya suku Dani di Papua, kesedihan tidak hanya dirasakan secara emosional, tapi juga diwujudkan dalam bentuk simbolik yang mendalam melalui sebuah tradisi yang dikenal sebagai Iki Palek. Kesedihan atau grief merupakan respon emosional terhadap kehilangan, terutama kehilangan orang yang memiliki makna penting dalam kehidupan seseorang. Emosi ini tidak hanya berupa perasaan, tapi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama pengalaman subjektif, yang kedua respon fisiologis, dan juga yang ketiga ekspresi perilaku. Salah satu konsep penting adalah appraisal, yaitu proses bagaimana individu itu menilai atau memaknai suatu peristiwa. Dua individu dapat mengalami kehilangan yang sama, tapi merasakan tingkat kesedihan itu berbeda-beda, tergantung dari pemaknaan yang mereka berikan. Hal ini menunjukkan bahwa emosi tidak hanya bersifat biologis, tapi juga dipengaruhi oleh cara individu memahami dirinya dan lingkungannya. Pada suku Dani, kesedihan atas kehilangan anggota keluarga diekspresikan melalui tradisi Iki Palek. Tradisi ini merupakan praktik budaya yang dilakukan sebagai bentuk dukacita yang mendalam. Praktik ini melibatkan pemotongan ruas jari yang biasanya dilakukan oleh perempuan dalam keluarga. Tindakan ini juga tidak hanya dipahami sebagai perilaku fisik, tetapi sebagai bentuk ekspresi simbolik dari emosi. Tindakan tersebut merepresentasikan kedalaman rasa kehilangan yang dialami individu. Dalam budaya suku Dani, jari melambangkan kekuatan, persatuan, dan keberadaan anggota keluarga. Ketika seseorang meninggal, kehilangan tersebut tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga dianggap sebagai berkurangnya bagian dari kehidupan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan konsep interdependent self, yaitu pandangan bahwa diri individu terhubung erat dengan orang lain. Dalam budaya kollektivitas, identitas individu sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial, terutama keluarga. Oleh karena itu, kehilangan orang terdekat tidak hanya dipersepsikan sebagai kehilangan orang lain, tetapi juga sebagai kehilangan bagian dari diri sendiri. Hal inilah yang membuat kesedihan menjadi lebih intens dan diekspresikan secara simbolik. Kesedihan dalam budaya suku Dani muncul terutama ketika anggota keluarga terdekat meninggal dunia. Dalam situasi ini, emosi tidak disembunyikan, tapi diekspresikan secara terbuka melalui tangisan, ratapan, dan juga ritual budaya. Berdasarkan teori appraisal, kehilangan tersebut dinilai sebagai peristiwa yang sangat signifikan karena berkaitan dengan identitas diri dan juga hubungan sosial. Selain itu, ekspresi melalui ritual juga dapat dipahami sebagai bagian dari proses regulasi emosi, yaitu bagaimana individu mengelola emosi agar dapat beradaptasi dengan kehilangan. Emosi dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor biologis dan konstruksi sosial. Penelitian menunjukkan bahwa dalam budaya kolektivistik, emosi cenderung diekspresikan dengan cara yang memperkuat hubungan sosial dan identitas kelompok. Berbeda dengan budaya individualistik yang lebih menekankan pengalaman internal, budaya kolektif ini lebih menekankan ekspresi yang bersifat sosial dan simbolik. Praktik seperti Iki Palek ini juga dapat dipahami sebagai bentuk meaning making, yaitu upaya pemaknaan terhadap kehilangan melalui tindakan simbolik. Proses ini membantu individu dalam menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap kehilangan yang dialaminya. Kesedihan mungkin dirasakan oleh semua manusia, tetapi cara setiap budaya memaknai
dan mengekspresikannya bisa sangat berbeda. Melalui tradisi Ikipalek, kita melihat bahwa kesedihan tidak hanya menjadi pengalaman pribadi, tetapi juga bagian dari hubungan yang luas antara individu, keluarga, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa emosi bukan sekedar apa yang kita rasakan, tetapi juga bagaimana kita memahami diri kita dalam kehidupan sosial. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak hanya belajar tentang emosi, tetapi juga belajar untuk lebih menghargai cara orang lain merasakan dan menghadapi kehilangan. Karena pada akhirnya, emosi adalah bagian dari manusia, namun maknanya dibentuk oleh bagaimana kita hidup bersama.